Kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah. Hari ini Jumat terakhir kita berada di tahun 2023. Beberapa hari yang akan datang kita akan memasuki tahun baru. Maka bagi kita, setiap orang, setiap manusia, hendaklah mereka mencoba melakukan refleksi, melihat-lihat ke belakang apa yang telah dia lakukan, kemudian melihat-lihat hari ini, merencanakan apa yang akan dia lakukan pada masa yang akan datang. Kenapa begitu? Karena apa yang terjadi pada kita hari ini itu sebagai akibat dari perbuatan kita masa lalu, dan apa yang akan terjadi di masa depan sebagai akibat dari perbuatan kita pada saat ini. Oleh karena itu kita harus senantiasa menghisap diri, senantiasa memperhatikan, senantiasa melakukan muhasabah, mengoreksi diri kita apa yang telah kita lakukan. Kenapa kita harus mengoreksi diri? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita di dalam surah Al-Hasyr, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang-orang yang beriman adalah bertakwa kepada Allah. Kemudian apa perintahnya lagi? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri, setiap orang memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Jadi apa yang terjadi hari ini akibat perbuatan kita masa lalu, dan apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok kita. Hari esok yang mana? Bisa jadi hari esok betul-betul hari esok ketika kita masih hidup dalam kehidupan dunia, atau hari esok betul-betul esok yang sebenar-benarnya esok tatkala kita meninggalkan kehidupan dunia. Maka kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan muhasabah, memperhatikan diri kita, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita persiapkan. Jangan sampai kita seperti orang yang merugi. Kata Rasul mengatakan kepada kita, orang yang apabila perbuatannya hari ini lebih buruk dari perbuatannya di masa lalu, itu adalah orang yang celaka. Sementara orang yang perbuatannya hari ini sama saja dengan perbuatannya di masa lalu, itu adalah orang yang merugi. Sementara orang yang beruntung adalah apa yang dia lakukan hari ini lebih baik dari apa yang dia lakukan di masa lalu. Maka kita harus sentiasa menghisap diri, memperbaiki diri. Apakah di masa lalu kita sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah menjalankan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala secara individu-individu kita? Jangan-jangan kita mengaku orang yang beriman, mengaku taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita masih melaksanakan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena memang banyak manusia pada hari ini mereka senang melaksanakan yang dilarang oleh Allah, dan mereka meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tatkala Allah memerintahkan kita untuk sholat, untuk puasa, untuk membayar zakat, sebahagian dari kaum muslimin meninggalkannya. Tatkala Allah melarang, menyuruh kita meninggalkan berbagai macam hal, meninggalkan perjudian, meninggalkan minum khamar, meninggalkan memakan barang-barang yang haram, tapi sebahagian kita malah melaksanakan. Seharusnya kita kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah, hendaklah kita melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini hanya dua itu saja yang dikerjakan. Awamirullahi wa nawahi, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kok mengaji-ngaji di surau gitu dikatakan suruh jutagah nenado di dalamnya. Tapi memang sebahagian kita senang melaksanakan yang dilarang, sebahagian meninggalkan yang diperintah. Itu adalah orang-orang yang merugi. Makanya Allah menyuruh kita senantiasa menghisap diri. Kalau bisa kita menghisap diri setiap hari. Sebelum kita tidur di tengah malam, kita bertanya kepada diri kita, oh, apa yang sudah saya kerjakan sepanjang sehari tadi? Apakah sehari tadi saya bekerja, saya melaksanakan sesuatu sudah sesuai dengan perintah Allah? Ataukah saya sehari tadi melaksanakan segala sesuatu melanggar perintah Allah? Jangan gadang rugi daripada labu. Jangan sampai kejadian-kejadian itu terjadi. Jadi kita menghisap diri bukan hanya sekali setahun,
tapi hendaklah setiap hari kita melakukan muhasabah, menghisap-hisap diri kita. Kenapa? Karena dengan kita menghitung-hitung diri kita, kita hitung diri kita sendiri, itu lebih jujur daripada orang menghitung diri kita. Kalau kita orang menghitung diri kita, bertanya kepada kita, kita masih bisa bersembunyi, kita masih bisa berbohong, sehingga orang yang buruk bisa kelihatannya baik, orang yang baik bisa kelihatannya buruk. Istilah hari ini disebut dengan pencitraan. Tapi tatkala kita menghitung diri kita sendiri, coba kita lihat-lihat diri kita sendiri, bercermin akan diri kita sendiri, kita akan tahu apakah diri kita ini baik ataukah diri kita ini buruk. Kalau kita memahami, mengetahui diri kita ini buruk, kita akan memperbaikinya. Kalau kita mengetahui diri kita sudah baik, maka kita akan senantiasa meningkatkan kebaikan yang sudah kita lakukan. Maka Allah mengatakan kepada kita, wal tanzur, hendaklah kita, ya, nafsun setiap diri, ya, ma qaddamat lighad, memperhatikan apa yang sudah dia lakukan untuk hari esok. Benar Allah mengatakan wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal, kita memperhatikan waktu itu, memperhatikan waktu yang sudah berlalu itu diapit oleh dua kata wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Kenapa harus takut? Karena ini persoalan waktu. Waktu yang telah berlalu itu tak mungkin berulang kembali. Waktu yang paling jauh, ya, lokasi yang paling jauh, tempat yang paling jauh adalah waktu yang telah berlalu. Kenapa? Kita tak akan pernah sampai di waktu itu kembali. Maka Allah mengingatkan kepada kita, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah mengatakan begitu? Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kita kerjakan. Jadi tak ada satupun pekerjaan yang Allah tak tahu. Kita kerjakan sendiri, kita di tengah-tengah orang ramai, kita di tempat-tempat tertentu, Allah tahu. Karena nanti suatu saat Allah akan memintai pertanggungjawaban kepada kita. Tapi tatkala kita menghisap diri kita, apakah cukup kita menghisap diri kita secara individu? Ternyata tidak. Kita harus menghisap diri kita sebagai sebuah bagian dari masyarakat. Jadi kita tidak boleh hidup sendiri, karena kita manusia ini hidup bermasyarakat, hidup berkelompok, hidup bernegara. Maka tatkala kita hidup bermasyarakat, apa yang sudah kita lakukan? Apakah di tengah-tengah masyarakat kita ini sudah dijalankan hukum Allah Subhanahu wa taala? Sudah betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau kita hisap-hisap, kita hitung-hitung ketika kita bernegara, apakah ketika kita bernegara hari ini sudah taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita sebagai kaum muslimin, secara individu kita merenung diri kita, sebagai kelompok masyarakat kita merenung juga bersama-sama, dan sebagai sebuah bagian dari sebuah bangsa yang besar, kita pun harus sama-sama merenung. Kenapa begitu? Karena di tengah-tengah kita masih bisa melihat betapa banyak bencana dan segala macam yang terjadi di negeri kita. Secara sosial kemasyarakatan, berapa kita mendengar orang-orang yang gantung diri. Kenapa? Karena terlibat pinjaman online umpamanya, atau orang-orang yang melakukan berbagai macam kemaksiatan, perzinahan, riba, dan segala macam merajalela di tengah-tengah masyarakat kita. Sehingga tatkala zina dan riba itu merajalela di tengah-tengah kita, maka azab Allah akan segera turun di tengah-tengah masyarakat itu. Kenapa begitu? Karena Nabi mengatakan kepada kita, inna zuhara zina war riba fil qaryah. Kalaulah seandainya telah nyata, telah biasa tampak zina dan riba di suatu negeri, fa ahallu azaballah, maka mereka telah menghalalkan azab Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala kita secara individu kita rajin melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rajin salat, kita rajin puasa, kita rajin zakat, kita rajin bersedekah, bahkan kita rajin umrah atau naik haji dan segala macamnya, melaksanakan berbagai macam perintah yang diberikan oleh Allah. Tapi kadangkala di tengah-tengah kita juga terbiasa terlaksana aktivitas-aktivitas yang dilarang oleh Allah, seperti tadi zina dan riba. Kalau zina dan riba, zina hari ini luar biasa di tempat-tempat tertentu, di tempat-tempat mewah difasilitasi aktivitas itu, di semak-semak belukar, di tempat-tempat wisata dan segala macamnya. Itu semua mengundang datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang lebih berbahaya, yang kita tak merasa itu sebuah kemaksiatan, tatkala riba merajalela di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena di akhir zaman ini Nabi mengatakan bahwa hampir semua orang nanti akan terkena riba.
Kalau seandainya mereka tak makan riba, kata Nabi, niscaya mereka akan termakan debu-debunya riba. Dan hari ini orang merasa tatkala mereka berperilaku riba, mereka tak merasa seperti melakukan sebuah kemaksiatan. Padahal itu kemaksiatan yang sangat besar yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimasukkannya ke dalam nerakanya. Begitulah kalau perbuatan-perbuatan kemaksiatan terjadi. Oleh karena itu kita kaum muslimin, tatkala kita melihat berbagai macam bencana yang terjadi hari ini, banjir, tanah longsor, gunung meletus, yang terjadi di negeri yang kita cintai, patutlah kita menghisap-hisap diri kita. Patutlah kita bertanya ke dalam diri kita, apakah secara individu kita, apakah secara bermasyarakat kita, ataukah secara bernegara kita, apakah betul kita sudah taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan kepada kita, Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh ulah tangan manusia. Untuk apa? Liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Agar Allah menghendaki mereka merasakan sebahagian dari akibat perbuatan mereka. Jadi tatkala Allah mendatangkan musibah, ketika Allah mendatangkan azab, ketika Allah mendatangkan berbagai macam teguran kepada kita, untuk apa? Supaya kita merasakan apa hasil dari perbuatan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan Allah melakukan itu? Allah mengatakan la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan kita kembali. Oleh karena itu kita kaum muslimin, sedang jamaah Jumat rahimakumullah, maka kita harus senantiasa sadar. Jangan sampai kita melaksanakan berbagai macam aktivitas yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan di akhir tahun ini kita melakukan muhasabah, maka di tahun yang akan datang itu perbuatan kita jauh lebih baik. Kita harus berusaha senantiasa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam urusan individu kita, baik dalam urusan masyarakat kita, maupun dalam urusan bernegara kita. Karena Allah mengatakan di awal khutbah yang kita bacakan tadi, afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum jahiliyah yang kalian inginkan? Tentu kita tidak menginginkan hukum jahiliyah. Pasti kita ingin menginginkan ditegakkannya hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa merasakan keberkahan, kenikmatan hidup di bawah naungan berkah Allah Subhanahu wa taala.